Assalamualaikum. Berikut akan kita bahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan listrik dinamis. Ya. Soal yang pertama, ada muatan listrik sebesar 20 kolom mengalir pada penampang konduktor selama 5 sekon. Berapa kuat arus yang melalui konduktor? Kemudian berapa jumlah elektron? Ya, dari soal ini kita ketahui bahwa ini adalah nilai Q, kemudian waktu T, kemudian muatan elektron E. Maka kalau ditanyakan berapa kuat arus, I sama dengan Q per T, Q-nya 20 kolom, T-nya adalah 5 sekon, maka menjadi 4 ampere. Kalau ditanyakan berapa jumlah elektron, kita menguraikan dari Q sama dengan N kali E. Kalau kita ke sana, maka nanti N sama dengan Q per E. Muatannya 20, muatan elektron 1,6, 10 pangkat min 19. Ya, kalau ini pangkatnya min di bawah, kalau kita tarik ke atas, maka menjadi 10 pangkat 19, tinggal 20 dibagi dengan 1,6, 12,5. Ya, kolom elektron. Nah, jumlahnya ada 12,5, 10 pangkat 19 elektron. Contoh soal berikutnya. Ada suatu kawat niklon resistivitas 10 pangkat min 6 ohmmeter, memiliki jari-jari 1,2 mm. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh nilai resistansi 4 ohm? Ya. Oke, kita uraikan di soal. Diketahuinya berarti ini merupakan nilai rho atau menunjukkan hambatan jenis. Ini berarti jari-jari. Kemudian ini adalah nilai hambatan. Ini berarti nilai hambatan yang dipengaruhi oleh jenis bahan. Kemudian jari-jari berarti luas dan panjang L yang ditanyakan. Sehingga kita menggunakan rumus R sama dengan rho L per A. A adalah luas. Kalau kita ingin mencari nilai L, kita uraikan dari persamaan, kita keluarkan. Maka nanti L sama dengan R kalikan A dibagi rho. Ya. R-nya adalah nilainya 4. Luasnya itu adalah pi R kuadrat. Ya. Karena ada jari-jari, maka kita asumsikan luas penampaknya berbentuk lingkaran. Kemudian rho adalah hambatan jenis 10 pangkat min 6. Ingat ini 1,2 nya masih milimeter, jangan sampai nanti tidak teliti dalam menghitung ya. 4 kalikan pi kalikan 1,2 10 pangkat min 3 kuadrat ya. Milimeter jadikan meter pangkat min 3. 10 pangkat min 6. Ini menjadi 4 pi. 1,2 kuadrat jadi 1,44. 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Nah, ini kita coret, maka menghasilkan nilai 5,76 pi dalam satuan meter. Ya, dalam bentuk pi, tidak masalah. Kalau mau diuraikan, ya berarti pi-nya adalah 5,76 3,14 meter, sama dengan 18,09. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, meter. Itu mencari nilai panjang kawat yang diperlukan untuk mencapai nilai hambatan 4 ohm. Soal berikutnya berhubungan dengan rangkaian hambatan. Di sini ada 5 hambatan. Pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang mengalir.
pada rangkaian. Ya. Ini kita beri nama, udah ada R1, R2, R3, R4, R5. Langkah pertama adalah kita mencari hambatan total. Hambatan total nggak bisa langsung semuanya karena ini adalah kombinasi antara paralel dan seri. Ya, kita lihat yang atas dulu sebagai R seri yang pertama, antara R1, R2, dan R3, yaitu 20 ditambah 20 ditambah 20 berarti 60 ohm. Setelah R atas ketemu, kita lihat yang seri yang bawah, kita beri nama R seri yang kedua. Ini R seri pertama, ini hambatan total seri yang kedua, yaitu antara R4 dan R5. R4 nilainya 15, R5 nilainya 15, sehingga menjadi 30 ohm. Setelah menjadi hambatan gabungan, maka nanti rangkaiannya menjadi begini. Ini R seri 1 digabung yang bawah menjadi R seri 2. Nah, ketemu dengan sumber tegangan 6 volt. Nah, sehingga antara R seri 1 dengan R seri 2 rangkaiannya adalah paralel. Ya. Kalau kita gabungkan, maka menjadi R total, karena sudah terakhir ya, gak ada lagi hambatan yang lain kan. Sehingga R total adalah merupakan rangkaian paralel. Pakainya seper R total sama dengan seper R seri 1 ditambah dengan seper R seri 2. Seper 60 ditambah dengan seper 30. Ya, penjumlahan samakan penyebutnya 60 berarti 1 ditambah dengan 2. 3 per 60. Ingat, ini masih seper R. Sehingga R totalnya jangan lupa untuk dibalik, yaitu 60 dibagi dengan 3, 20 ohm. Itu R totalnya. Untuk mencari I total, ya, kita ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau kita ingin mencari I total, maka R-nya pakai R total, V-nya pakai V total. V totalnya adalah 6, I totalnya dicari, R totalnya adalah 20. Maka I totalnya adalah 6 per 20 ampere. Sama dengan 0,3 ampere. Gitu ya. Kalau berikutnya adalah menanyakan berapa kuat arus yang melewati kawat yang di atas dan kawat yang di bawah, berapa nilai arusnya. Tentunya dapat kita hitung dengan persamaan begini. Kalau ingin kita mencari arus yang atas, kita tahu bahwa rangkaian paralel itu yang sama adalah V-nya ya. Ya. Artinya di sini V yang melewati seri 1 dengan V yang melewati seri 2 itu sama dengan nilai V total. Karena nggak ada hambatan yang lain, berarti kan tegangan yang masuk ke sana, tegangan yang di R seri 1 dengan tegangan yang di seri 2 nilainya sama, yaitu nilainya adalah 6 volt. Gitu ya. Kemudian kalau ingin menanyakan berapa arus yang melewati RS1, ya kita tinggal kembali ke persamaan ini lagi. Ya, kembali ke persamaan yang atas. Cukup ya. Nah, kalau mencari I pada seri 1 kan V sama dengan I kali R begitu tadi ya. Kalau ingin mencari I seri 1, maka R-nya pakai R seri 1. V-nya V seri 1. V seri 1-nya adalah 6. I seri 1-nya dicari. R seri 1 nilainya adalah 60. Otomatis ketemu nilai R seri 1-nya adalah 6 dibagi 60. Atau berapa? 0,1 ampere. Kalau ingin mencari yang di tegangan 2 ya, di seri 2 ya, bagaimana? Sama, V seri 2 berarti I seri 2 kalikan dengan R seri 2. V seri 2 nya adalah 6 karena sama tadi kan, seri paralel, V nya sama berarti kan 6 volt. I seri 2 nya dicari, R seri 2 nya adalah 30.
Maka nanti I seri 2-nya adalah 6 dibagi 30, yaitu 0,2 ampere. Kalau pertanyaannya berapa kuat arus terkecil, ya berarti nilainya adalah 0,1 yang melewati rangkaian seri 1. Begitu. Makasih. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum.